Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Baik, saya akan langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam literasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nggih. Saya Ayuni Kurnia, selaku moderator pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Satria Indra Prasta yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu pelatihan dan lomba menulis fiksi mini bersama Gol Agong yang dilaksanakan pada 13 November 2022. Semoga acara pada malam ini dapat berjalan lancar sampai penghujung nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita Bapak Heri Hindrayana Haris atau yang kerap disapa dengan Bapak Gol Agong yang sangat luar biasa dan tentunya ilmu yang beliau sampaikan nanti dapat menginspirasi kita semua. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga kepada peserta pelatihan dan lomba menulis fiksi mini bersama Gol Agong yang tidak kalah luar biasa semangatnya pada malam hari ini. Kita langsung saja pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua, akan ada sambutan dari Bapak Satria Indra Prasta selaku co-founder Si Publishing. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ayuni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, ini mohon maaf ini anak saya sedang nangis. Ini minta bergabung di Zoom. Mohon maaf. Baik, mohon maaf saya lanjutkan. Ini anak saya kepengen ikut jadi nangis ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini dan luar biasa sekali ada 1.380 lebih nih yang sudah mendaftar dan bagi yang hari ini belum bisa mengikuti lewat Zoom, nanti bisa mengikuti rekamannya di YouTube. Jadi ini banyak yang karena kendala sinyal atau sedang berada di acara lain ini nanti bisa mengikuti di YouTube. Tetapi kalau yang mengikuti di YouTube tidak bisa bertanya langsung dan tidak bisa berdiskusi langsung dengan Duta Bahasa Indonesia, Gol Agong. Dan untuk pelatihan fiksi mini kali ini nanti akan ada hadiahnya ya, dan akan dibukukan sebuku dengan Gol Agong ya. Kalau yang naskahnya lolos kurasi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, berarti nanti wajib kirim karya. Jadi yang mendapatkan sertifikat itu adalah yang mengikuti materi lewat Zoom atau YouTube dan juga mengirimkan karya ya, karena praktek menulis itu adalah salah satu dari bagian pelatihan. Jadi sertifikat 34 jam pelatihan ini harus harus mengirim karya jika ingin mendapatkan sertifikat tersebut. Kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan dan nanti semoga bisa lolos kurasi semua ya, bisa nulis semua dan bisa dibukukan sebuku dengan Gol Agong. Dan tentu saja semoga teman-teman bisa memaksimalkan pelatihan ini dengan baik sehingga nanti bisa menulis dengan baik dan bisa dapat juara. Oke, mungkin Mbak Ayu ini cukup seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Indra yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sebelum kita memasuki acara inti, tentunya kita harus kenalan dulu nih dengan narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang, makanya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Semoga ada bayangan atau gambaran terkait narasumber kita. Baiklah, akan saya perkenalkan langsung, yakni narasumber kita pada malam hari ini yakni bernama Bapak Heri Hendrayana Haris atau terkenalnya sebagai Gol Agong. Beliau lahir di Purwakarta pada 15 Agustus 1963. Sejak muda beliau ini sudah membuat karya. Karya pertamanya dimuat pada majalah HAI pada tahun 1981. Nah, beliau ini memiliki hobi traveling. Dari hobinya ini, beliau mampu menciptakan karya, salah satu karyanya yang cukup terkenal berjudul Balada Si Roy, yang kemudian novel tersebut dijadikan sinetron di Malaysia dengan judul yang sama. Kemudian, tidak berhenti sampai di situ, beliau masih menulis banyak sekali karya, di antaranya yaitu ada antologi cerpen, antologi puisi, travel writing, esai, dan parenting. Nah, salah satu buku antologinya yang masuk ke dalam nominasi 10 besar Hari Puisi Indonesia pada tahun 2014 yaitu berjudul Air Mata Kopi. Saking luar biasanya Bapak Gol Agong ini, beberapa novelnya pun sampai dibuatkan sinetron di Indonesia, yaitu Padamu Aku Bersimpuh Al-Bahri. Kemudian untuk karya terbarunya, yakni berjudul Gong Smash Epigraph 2021. Sekarang beliau bersama Si Publishing bekerja sama menyelenggarakan pelatihan menulis, yang kemudian dari hasil pelatihan tersebut, karyanya akan diterbitkan menjadi antologi. Nah, yang paling membanggakan lagi nih teman-teman, beliau sekarang ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk meneruskan perjuangan Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia pada tahun 2021 sampai 2025. Beliau juga bekerja sama dengan berbagai forum literasi di Indonesia, seperti Forum Lingkar Pena, Forum Taman Bacaan Masyarakat, GPMB, serta banyak forum lainnya. Kemudian, hasil dari bekerja sama itu, beliau lakukan untuk kegiatan yang bertujuan memajukan literasi di Indonesia. Mungkin bagi para peserta yang penasaran dengan sosok Gol Agong ini, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang beliau lakukan, bisa langsung kunjungi di akun YouTube-nya, Gol Agong TV, dan untuk lebih detailnya, nanti bisa ditanyakan langsung kepada beliau pada seksi tanya jawab. Nah, bagaimana teman-teman, apakah sudah ada bayangan terkait sosok Gol Agong ini, dan mungkin teman-teman juga sudah mengenal Bapak Gol Agong ini? Kita langsung masuk ke sesi berikutnya, nggih, karena mungkin teman-teman juga sudah penasaran dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Gol Agong pada malam hari ini. Jadi, kita langsung saja pada sesi inti, yaitu materi pelatihan menulis fiksi mini pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Gol Agong. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayuni. Oke, boleh mulai Mbak Ayuni? Silakan Pak. Ya, selamat malam sahabat-sahabat Si Publishing. Malam ini ya, ini yang bergabung sudah 424. Oke, ini sudah pukul 8 ya. Saya share screen. Nah, udah kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan ya? Oke. Teman-teman kelihatan nggak? Silakan ditulis di kolom chat.
NTT jam 9. Oke, ini kelihatan nggak share ininya apa? Materinya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Di ya? chat. Oke, Ya. oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kepada yang sudah ikut nggak bosen-bosen ya. Ini kita mulai malam ini fiksi mini. Kasih hapus tuh. Wah, tepuk tangan. Kayak di bioskop. Mulai, Mbak. Kita mulai. Yes, tuh. Apa yang ada yang tahu tentang fiksi mini? Yang belum, yang sudah jangan ya. Silakan kolom chat. Fiksi mini adalah, ada yang tahu fiksi mini adalah? Ayo isi di kolom chat. Fiksi mini bisa dibentuk dalam cerpen, cerita fiksi yang pendek. Fiksi mini ada cerita pendek. Fiksi mini adalah cerita pendek. Fiksi mini cerpen, cerita pendek. Tidak lebih dari 40 kata. Ceritanya berjalan singkat. Oke, udah pada tahu berarti. Oke. Singkat cerita, kadang-kadang kalau istilah kata. Istilah kata fiksi mini adalah kadang-kadang kita salah. Ini dia Herliana ketemu lagi. Nggak bosen Mbak Dia. Istilah kata Mbak Dia ini udah berapa kali ikut. Kadang-kadang saya lupa. Nah itu dia. Fiksi berupa cerpen 400 kata. Oke. Ya, malam ini kita lanjut masuk. Yes, tuh fiksi mini ceritanya bergerak cepat seperti balapan motor. Wush. Ending ceritanya ibarat motor terjatuh di sirkuit balapan. Yang membacanya terkaget-kaget. Setuju nggak? Silakan isi kolom chat. Setuju. Setuju ya? Kalau kita nonton balapan motor itu kan di sirkuit, tiba-tiba pada tabrakan beruntun. Kaget kita ya. Ya semua setuju ya. Jadi ending ceritanya ibarat motor terjungkal. Lanjut. Yes. Coba baca tuh. Yang udah baca ya sudah, yang belum baca silahkan. Coba terkejut nggak yang baru gabung? Gimana? Sama nggak dengan tabrakan motor di sirkuit? Kaget. Endingnya nih, yang warna merah. Itu plot twist. Yang baru gabung gimana? Ada pendapat nggak? Katanya 70% sudah ikut ya, tinggal 30%. Coba Mbak Ayu ini pernah ikut nggak? Belum ya? Ini pertama, Pak. Gimana? Ini ending Bu Wawat nih. Kagetnya luar biasa. Itu memang terpotong nih, Pak. Dia sampai dia. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Nggak ada yang terpotong. Bu Wawat membuka kado seekor. Dia terjengkang dan berteriak, "Uyung!" Mohon maaf, di tempat saya terpotong sebentar. Oh, terpotong. Oh, ini ada yang isi pentigraf. Beda. Jangan disamakan dengan pentigraf. Ya, pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Beda. Ya. Oke,
Jadi nanti saya jelasin pentigraf ya sama ini bedanya apa. Beda banget, beda jauh. Nah ini September Oktober ini ada buku-buku saya. Siapa yang ikut bergabung nih di dalam pesawat dengan saya ya? Ini ada sekarang yang hadir sekarang 500 ya, 497. Mungkin bisa jadi 10 buku ini. Dalam sejarah. Siapa yang gabung di sini? Ya, fiksi mini itu flash fiction. Tuh, lihat Mungkin tuh. bisa angkat tangan untuk yang pernah bergabung. Tuh, siapa yang ada di ini aja di kolom chat. Nah, ini siapa? Yunita. Ya, udah banyak yang ikut. Ayah di mall. Wah, Adang di mall. Nah, ini udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ini 18 buku. Wih, luar biasa ini. Si publishing. Coba kamu bayangkan. Saya harus menulis untuk ini 18 cerpen. Saya senang sekali ya bergabung di sini. Jadi sebagai seorang penulis harus terus menulis. Oke, lanjut. Tuh, pembaca di era digital. Anda termasuk jenis yang mana? Nah ini setelah saya analisis, kita ini sekarang di era digital selalu terburu-buru, cepat bosan, cerita jangan terlalu panjang, cenderung menyendiri, dan harus langsung terhubung. Nah, teman-teman termasuk yang mana? Tulis di kolom chat. Cepat bosan, ya. Saya juga sama, terburu-buru, hampir semua harus langsung terhubung. Nah, jadi memang flash fiction ini menjawab persoalan ini. Jadi bisa dibaca sambil terburu-buru. Yang cepat bosan, baca ini tidak akan bosan. Nih, cerita mini, fiksi mini, atau flash fiction. Jadi sebelum ada internet, ya, fiksi mini itu sudah ada di majalah atau di koran. Jadi disediakan halaman yang pendek untuk para pembaca yang terburu-buru tadi. Jadi ada 3 jenis cerita pendek, cerita mini yang kita bahas hari ini ya Mbak Ayu. Lalu ada cerita pendek yang panjang, long short stories. Ada yang cerita pendek yang standar, yang sering kita baca di koran-koran. Ya, jadi ada 3 jenis. Nah ini baca silakan. Ini harus dibaca. Jadi cerita fiksi mini itu yang namanya fiksi mini tentu tidak bisa panjang-panjang. Nah, yang disebut mini itu tidak sekadar halamannya, tidak sekadar katanya, ya, tapi juga ceritanya. Nah, ada yang menyebut 1000 kata, nggak boleh lebih dari 1000 kata. Ada yang bilang cukup 100-250 kata. Ada yang bilang 140 kata. Di Twitter itu kan 140 kata. Nah, untuk malam ini disesuaikan karena ini mau nulis buku, maka di bawah 500. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah fiksi mini itu adalah cerpen yang memang pendek. Nah, pendek itu apanya saja? Nih, baca di sini. Bukan halamannya saja. Nah, semua fiksi mini harus merujuk ke sini. Ada alur, ada plot point, konflik, dialog, narasi, deskripsi, diksi. Semua udah pada tahu ya unsur intrinsik ya. Nah, yang disebut cerita mini, ya ini dia. Mini segala-galanya. Ceritanya bebas. Makanya di saya ini perhatikan contohnya ada komedi, nanti ada horor loh. Bulan depan ada fiksi mini horor. Silakan gabung lagi. Nah, ini yang harus dibaca nih, yang harus dipahami. Jadi yang disebut fiksi mini itu segala-galanya mini. Apa itu? Setting ceritanya harus di satu tempat. Setting waktunya harus di situ. Ya. Kalau siang saja. Kalau malam saja, jangan perpindahan hari, jangan. Jadi settingnya bisa di rumah, di dalam pesawat,
di toilet, di pinggir jalan. Konfliknya diupayakan selesai saat itu juga atau menggantung. Nah, endingnya mengejutkan, twist ending atau pelintiran cerita. Alur ceritanya cepat, jangan bertele-tele. Jadi flash fiction itu satu adegan, satu konflik, dan satu apa nih? Dan satu setting, ya. Settingnya di rumah sakit saja. Di rumah saja. Jangan pindah ke jalan dan sebagainya. Oke. Buku Sepertiga Malam belum dikirim Pak Indra. Siapa tuh namanya tadi? Evi kali ya. Berarti kalau 2 tempat, iya. Kalau misalnya lokasinya pertama di dalam rumah, lalu pindah ke pasar, itu jangan, karena fiksi mini itu semuanya harus di satu lokasi. Gitu ya. Lanjut. Nah, riset menuliskannya swasunting. Ini standar banget. Jadi flash fiction juga sama seperti itu. Cari risetnya kemana, dia observasi lah, pengamatan, mengamati pasar, mengamati terminal, nanti ketemu idenya. Saya dalam perjalanan safari literasi ini banyak menemukan ide-ide fiksi mini. Nah, sulit melintirnya cerita. Tapi kalau endingnya di pelintir itu sulit, lama-lama nanti bisa. Nanti akan menemukan strateginya. Nah, dari peristiwa tabrakan ke fiksi mini. Nah, ini ada foto tabrakan. Nah, ini bisa dibuat fiksi mini. Aduh, ngantuk amat nih. Mah, bikinin kopi sih, mah. Waduh, ngantuk. Sorry. Ini saya baru pulang dari Palu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melihat peristiwa atau fakta seperti di foto ini bisa jadi fiksi mini. Konsepnya ini. Apa yang sedang terjadi, tabrakan, siapa saja tokohnya, di mana peristiwanya, kapan terjadinya, mengapa bisa terjadi, bagaimana peristiwanya. Ini saya kasih contoh. Ernest Hemingway itu pernah bertaruh dengan teman-teman. Saya bisa nulis novel yang pendek, awalnya dia begitu. Dia lalu menulis sepatu bayi belum pernah dipakai. Ini dalam perbincangan malam ini sebenarnya flash fiction. Ya, sepatu bayi belum pernah dipakai. Tuh. Nih. Ayo berlatih masing-masing nulis di chat. Dicari .2 perempuan solehah beranak 3 pun tidak apa. Lalu di bawahnya ditemukan sebuah dompet dengan foto perempuan cantik tapi berlumuran darah. Aku memutuskan membeli rumah itu walaupun persis bersebelahan dengan kuburan. Apa nih? Aduh, hilang. Sorry. Ulangi. Ai, kenapa ini kepencet? Sorry. Tadi sampai sini ya. Ernest Hemingway. Silakan tulis di kolom chat. Bisa nggak nulis seperti ini? Sampai berlatih. Ya, berlatih ya. Aku memutuskan membeli rumah itu walaupun persis bersebelahan dengan kuburan. Ya. Terus, tuh lihat ada gambar. Ini di sebuah supermarket, ada yang berjilbab, tuh dikeringkarin, berjilbab. Nah, ini jadi cerita pendek. Fiksi mini ya, baca. Bagaimana? Udin belum punya pekerjaan, tetapi nekat melamar Astuti si kembang desa. Oke. Nah, diet sukses. Dia sangat romantis.
Aku mau lahiran tapi suami dengan santai menjawab tidak punya uang. Aku sudah tidak haus lagi karena air sudah menarikku ke dalamnya. Oh, ini menarik nih. Nah, jadi dia tertenggelam ya. Haus. Jadi dia belum mendapatkan pembeli, padahal bazar segera berakhir. Jadi dia mendapat pembeli yang tampan dan tajir. Si Udin belum punya pekerjaan tapi nekat melamar Astuti si kembang desa. Nah ini menarik juga. Oke. Baru saja ku pulang namun ia pergi selamat. Mohon maaf, Pak. Ya. Untuk slide-nya apa benar di Sarah dan Satpam karena di tempat saya itu tidak berjalan, mungkin di tempat yang lain. Sudah berjalan? Iya, belum. Udah dibaca belum nih? Yang di Sarah dan Satpam, Gih. Ya. Ya. Sudah semua, silakan ditanggapi di mana di slide. Ini ada nggak bisa dengar suaranya? Septeni, Septi, waduh, saya nggak tahu. Silakan dibaca Sarah dan Satpam. Izin bertanya, mengejutkan itu tidak harus happy ending. Ya, nggak usah happy ending. Tadi Buyung komedi, jadi saya sodorin tadi komedi, sekarang lebih ke apa? Humanis ya, nilai-nilai cara berbagi. Oke, lanjut jangan. Lanjut ya, lanjut. Nih, kado ulang tahun, baca lagi. Gimana? Silakan dikomentari kado ulang tahun. Ada pendapat nggak? Paham nggak cerita yang ini? Ya, ini lucu kan? Baper ya. Udah GR. Jadi nggak selalu happy gitu ya. Lanjut ya. Nih. Tuh. Di simpang jalan. Baca, komentarin ya. Bentar, saya mau ambil minum.
Bentar. Halo, Halo Pak, gimana? Udah dibaca? Ya ampun, LGBT, ya kan? ini banyak yang sudah komentar. Jadi ketika membaca ini kan perasaan penulis pembacanya beragam. Biarin aja. Ini cara menyampaikan pesan tidak selalu harus dari tokoh yang baik ya. Lanjut. Nah, tuh. Saya punya 50 fiksi mini pilihan. Dari mercusuar, kafe, hingga ke ruang kelas. Ada 50 nih. Boleh enggak ceritanya kayak gitu? Nggak apa-apa kan di situ nggak ada yang jelek-jelekin. Nggak baca aja. Kalau sayanya menjelek-jelekan. Pak Indra, kapan terbitnya buku ini Pak Indra? Pak Indra ada nggak? Ya, ini mungkin akhir bulan sudah order ya, akhir bulan ini udah. Ini cover sementara ya? Iya, cover sementara itu. Oke. Jadi dalam satu buku ada 50 fiksi mini dengan ending yang mengejutkan serta beragam. Harganya udah ada Pak. Berapa nih Pak Mas Indra? Harganya sekitar 75.000. Nggak rugi ya. Bisa belajar di sini. 75.000 dapat 50 cerpen, berarti satu cerpennya 15.000 ya? 1.500. 1.500, 1.500 murah lah. Oke. Tuh baca ini agak pusing nih, ini harus serius bacanya. Jadi saya kasih banyak contoh. Silakan. Sorry sambil ngemil ya biar nggak ngantuk. Jadi kalau udah sering latihan, memang menulis fiksi ini harus latihan. Asik banget. Nanti tanya jawab saya kasih tips-tipsnya ya. Ya, aku itu anak Dadang. Kali hubungan kerap dengan Bu Fatimah. Diki, Diki diem aja nih. Diki, ayo komen dong. Diki Chandra Mei. Hieronymus Deo. Jadi bapaknya tuh romantis banget ya. Dia berpesan pada Dadang, pada aku, kalau ibumu mati Fatimah, kirimin 10 karangan bunga. Nih, dermaga. Pokoknya kalau mau bikin fiksi ini harus banyak baca fiksi ini. Oh, Nung, satu buku dari karangan bunga ya. Aduh, ini kalau minum kopi enak ini. Di dermaga, silakan. Kalau sad ending boleh nggak, Delisa? Boleh. Bebas. Ada kok sad ending di 50 fiksi mini itu. Ada sad ending. Jadi ending mengejutkan itu tidak selalu harus bahagia. Ada yang komedi. Untuk menulis fiksi mini, minimal berapa kata? Udah jelasin dari awal. Cerita horor boleh nggak? Boleh, nanti ada kelasnya. Tanggal Desember tanggal berapa ya Pak Indra? Belum ngasih kabar ya. Tokoh utama bisa mati. Kalau ending ambigu gimana Pak? Ending ambigu itu biasanya open ending ya.
Dicoba aja, enggak dilarang. Lanjut ya. Tuh, buku-buku saya lagi nih. Saya nulis berapa? Saya sekarang ini akan harus nulis sekitar 10 buku nih. Nah, mercusuar, baca tuh, mercusuar. Mercusuar. Judulnya bisa 1 kata, 2 kata, jangan terlalu panjang lah. Mercusuar ini saya tulis ketika ke Pulau Rote. Fiksi mini itu kalau di Twitter 140 kata, tapi bisa juga di Facebook, bisa di bawah 500. Ada orang bilang di bawah 1000 masih disebut fiksi mini. Tapi fiksi mini itu sebetulnya selain sedikit katanya, harus satu lokasi, harus satu peristiwa, harus satu waktu. Itu. Boleh pakai bahasa dialog, pakai bahasa daerah boleh. Kasih terjemahannya aja. Nah, ayo udah beres. Silakan tanya jawab sama saya. Baik, ini langsung sesi tanya jawab, Pak. Ini novel saya nih, pesan ke Indra, ke si publishing. Ini besok Januari filmnya. Silakan Ayu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, kemudian ini bisa open mic, atau mungkin bisa menuliskan via chat. Dipersilakan. Baik, sudah ada satu pertanyaan masuk ini, Pak. Ya, silakan. Kalau ngambil judul biasanya enaknya, mohon maaf, ini pesannya tertimbun. Yang raise hand aja tuh. Mbak Ayu, Devi Lolasari. Yang raise hand. Baik, open mic bisa. Atau mungkin bisa dituliskan di chat. Untuk teman-teman, mohon gantian ya, supaya tidak tertimbun pesannya. Devi Lolasari, silakan. Yang raise hand. Kalau Devi belum, Mbak Aini, Ibu Aini, Kabupaten Garut, Mbak Ayu. Ibu Aini, silakan. Ibu Aini, silakan. Tuh mute itu, Bu Aini masih mute tuh. Ibu Aini, mohon maaf sebentar, bisa raise-nya dilepaskan dulu, diturunkan dulu. Satu-satu, nggih. Baik. Ibu Aini, silakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya tadi kan tentang unsur karakter, unsur Fikmin, salah satunya itu karakter harus kuat. Bagaimana cara menuliskan karakter dengan kata yang terbatas, sementara karakter yang diminta itu harus kuat. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau kita menulis fiksi ini, upayakan kita menjadi orang lain. Akunya aku orang lain. Di buku fiksi mini saya yang dari mercusuar ke kafe dan ke ruang ke ruang kelas, itu saya sebagai penulis menjadi orang lain. Aku yang menjadi orang lain. Di situ saya penulis bisa jadi aku orang gila, aku tukang bakso, aku cowok yang suka selingkuh, aku pembunuh. Nah,
Kalau sudah menentukan tokohnya siapa, Ibu tinggal cari aja di buku psikologi. Kira-kira bagaimana karakter orang gila itu dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa ketemu sendiri. Jadi tentukan dulu aku tokohnya itu siapa. Itu ya, Bu ya. Bagaimana Bu Aini, apakah sudah jelas? Oke. Baik. Selanjutnya, Ada yang nanya itu Mbak ini, Mbak bisa nggak mengambil dari kisah hidup kita? Ya, bisa banget. Yang penting fiksi mini itu yang dipahami satu lokasi, lokasinya kalau di pasar aja. Di rumah jangan pindah. Pemain tokohnya jangan banyak-banyak. Lalu ending ceritanya mengejutkan, sesuatu yang tidak diduga. Kalau tokohnya ABC, maka endingnya ada D gitu. Kalau menggunakan sudut orang pandang ketiga nggak apa-apa. Akunya menjadi tukang bakso, tukang bakso kita kasih nama Mang PI bisa. Mang PI mendorong gerobak baksonya, nggak apa-apa. baik Pak, tadi ada yang bertanya, minta tips supaya naskahnya itu difilmkan itu bagaimana Pak? Harus bagus. Terus bagus. Ya, syarat bagus itu gimana? Biasanya kalau syarat bagus tuh banyak yang baca dan dicetak berulang-ulang. Jadi kalau kita menulis novel nggak difilmkan, bukan berarti dia juga jelek, ya. Tapi kalau karya itu bagus, cepat biasa. Nah, kalau punya kita belum difilmkan, diperiksa barangkali novel kita tidak cocok dengan tema yang biasa diangkat ke dalam film. Itu Mbak Ayu. Ini kita langsung menjawab pertanyaan dari yang paling atas aja dulu supaya gampang. Dari Kak Diki Chandra, silakan. Rasen, nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan tadi saya udah nanya ini, gimana kalau bisa nggak kita itu mengambil tema dari kisah kita? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting satu lokasi, satu waktu, dan endingnya mengejutkan. Itu, ya. Dan katanya nggak boleh lewat 500. Kalau di Twitter harus 140. Kalau di Facebook sesuaikan aja, jangan lewat dari 500 kata lah. Rata-rata flash fiction saya 500 kata. Makanya nanti kalau terbit Desember ini beli pelajari, ya. Apa Boleh bedanya? Apa? Ya? Boleh kurang dari 500 kata? Boleh, di bawah 500 boleh. Twitter itu 140. Ya, bisa. Ya, makasih bikin. Bang. Ya, sip. Ini apa nih, ditipu penerbit segala. Selamat malam, saya senang bisa ikut gabung. Izin pertama, cara menemukan kembali karena saya trauma ditipu penerbit abal-abal. Oh, santai aja. Nggak usah trauma, ditipu penerbit. Ditipunya kenapa? Apakah karyanya tidak diterbitkan atau udah ngasih uang lalu nggak diterbitkan? Jadi kalau nulis buku, upayakan misalnya si publishing itu juga membuka luas-luas. Artinya carilah penerbit-penerbit yang sudah punya nama dan dikenal luas itu ya, supaya tidak ditipu. Itu menggunakan ending mengejutkan itu harus bagaimana? Ya, gimana ya ngejelasinnya? Ya kamu berpikir aja, kalau pakai ABCD, endingnya D, endingnya C, endingnya A. Giringlah pembaca ke sesuatu, tapi ternyata hal itu tidak benar gitu. Ya. Baik, kita langsung ke penanya selanjutnya dari Kak Hieronymus Deo. Saya persilakan, untuk open mic atau mau via chat.
Lewat dulu. Baik, sepertinya tidak ada di tempat. Sophia Aga. Untuk Kak Sophia. Iya, Kak Sophia Aga, apakah ada di tempat? Ada lagunya tuh, Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik. Tadi dari penjelasan Pak Golagong tadi kan untuk fiksi mini ini kan sama dengan flash fiction gitu ya Pak Golagong, karena plotnya twist dan satu peristiwa satu waktu gitu. Fiksi mini itu flash fiction. Flash fiction. Terus bedanya apa ya Pak dengan pentigraf ya? Ibu ikut pentigraf nggak? Enggak, maksudnya ikut baca-baca aja, cuman belum paham benar bedanya dengan ini. Jadi masih dasar gitu, ingin tahu bedanya ini. Kalau pentigraf itu 3 paragraf. Ya. Harus 3 paragraf. Ya, cerpen. 3 graf paragraf. Oh, gitu. iya. Nah, harus 3 paragraf. Nah, Ibu harus belajar paragraf itu bagaimana. Karena harus 3. Dan yang saya tahu, saya nggak tahu ya pentigraf itu pindah-pindah lokasi boleh apa enggak ya. Tampaknya boleh kalau pentigraf itu. Yang penting 3 paragraf. Nah, kalau saya sendiri tidak pernah menyelenggarakan itu karena sulit banget, nggak sanggup saya. Nah, kalau flash fiction sudah Ibu tadi udah baca ya, harus 1 lokasi. Kalau pentigraf boleh 2. Terus harus 1 waktu. Kalau pentigraf saya pernah baca boleh malam, boleh siang kayak gitu. Kalau fiksi mini harus 1 waktu, 1 lokasi. Dan endingnya jadi gini, kalau ending mengejutkan itu sebetulnya bisa dipakai oleh siapa aja. Cerpen panjang, long short story juga boleh. Pentigraf juga saya rasa endingnya boleh mengejutkan. Gitu. Jadi bagaimana? Fleksibel ya kalau untuk pentigraf ya Pak ya. Ya, tapi Ibu harus hati-hati, harus belajar juga paragraf itu apa supaya karena saya banyak menemukan cerpen pentigraf itu ternyata ketika dibedah bisa lebih dari itu karena dialog itu 1 paragraf gitu. Dialog 1 paragraf. Sedangkan kalau fiksi mini ini harus plot twist ya, Pak? Harus. Ya harus banget karena apa menariknya, ciri khasnya itu. Iya, ciri khasnya. Jadi fiksi mini itu. Kalau pentigraf saya rasa boleh juga ya di luar. Tidak harus ya. Tidak harus ya. Ya paham. Jadi pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Oh ya ini. Ya paham. Terima kasih Pak Gol. Sama-sama. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Sophia. Selanjutnya ada Kak Afid Purnomo. Silakan Mas Afid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Golagong. Waalaikumsalam. Langsung untuk pertanyaan, itu yang pertama berkaitan dengan masalah konflik. Apakah di setiap fiksi mini ini harus diciptakan yang namanya konflik? Padahal misalnya cerita itu tidak menuntut harus ada konflik, tapi harus dikonflikkan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, endingnya tadi katanya itu mengejutkan. Nah, apakah boleh misalnya endingnya itu, misalnya tokohnya 3 orang begitu ya, itu nanti bisa tertawa bersama-sama begitu, Pak. Terus yang ketiga, apakah yang namanya fiksi mini ini itu sama dengan cermin? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi di zaman dulu itu fiksi mini disebutnya cerita mini. Jadi sama, ada flash fiction. Intinya mengisi kekosongan. Biasanya tiba-tiba majalah butuh fiksi mini karena ada halaman kosong di bawah yang harus diisi oleh, apakah diisi oleh gambar-gambar vignette ataukah cerita pendek mini tadi. Jadi fiksi mini itu adalah cerita mini. Itu ya Pak ya. Oke. Nah, terus apa lagi ya Pak? Lupa tadi saya. Ending Pak. Endingnya itu mengejutkan apa? Bisa diganti dengan
tertawa bersama-sama, misalnya 3 orang tokoh itu kemudian Ya, ya, itu bisa tertawa bersama-sama begitu. ya. Jadi kalau Bapak megang kertas putih HPS misalnya, Iya. Bapak di belakangnya pegang juga kertas warna hitam. Nah, ketika Bapak baca, di bawahnya tiba-tiba turunkan kertas merahnya. Sedikit aja, nongol. Nah, itu Iya. endingnya. Jadi sebetulnya flash fiction itu ada cerita di belakang yang tidak diceritakan, tapi munculnya di ending. Nah, jadi kalau pegang 2 kertas, nah itu yang belakang itu diturunin jadi ending. Sedikit aja nongolin. Nah, itu flash fiction. Jadi kalau boleh nggak sih nggak ada plot twist, ya bikin cerita pendek biasa aja kalau gitu. Karena ngapain kamu bikin cerita fiksi mini kalau endingnya sama dengan yang lain. Nah, di situ sebetulnya yang membedakan cerita mini bisa menjadi daya pikat bagi orang-orang, Pak. Gitu ya, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Tentang konflik, Pak. Konflik belum? Oh, konflik. Iya. Ya, apa menariknya cerita pendek, novel, flash fiction nggak ada konflik? Apa menariknya? Berarti wajib ya, Pak, ada konflik ya? Iya. Jadi cerita yang menarik biasanya ada konflik. Cari konfliknya. Tadi beberapa cerpen saya udah cerita flash fiction saya udah dibaca tadi kan, beragam. Ya. Ada endingnya semuanya plot twist. Dengan cara seperti itu pembaca penasaran. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima Bayu. kasih. Selanjutnya ada Kak Taufik Al-Hizbi, silahkan. Pak Fit pertama udah ya, tadi Pak Taufik Al-Hizbi, silahkan. Halo. 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 Halo, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ya. Kak Golagong sama pembawa. Baiklah, langsung saja. Saya mau menanyakan tentang cover dari sebuah fiksi mini. Kan ketertarikan seseorang untuk membaca isi daripada suatu cerita itu tergantung covernya. Bagaimana kira-kiranya cara kita menyajikan cover yang menarik dan itu tidak terduga seperti ending-ending yang kita sajikan di fiksi-fiksi mini tersebut. Jadi kalau kata saya, kita nggak usah berpikir yang rumit. Kita menulis fiksi mini aja dulu, cari ending-ending fiksi mini. Kalau cover, serahkan ke ilustrator. Jadi cover yang mengejutkan itu bagaimana pasti tahu yang bagian ilustrator. Nah, kalau kisi-kisinya biasanya membuat ilustrasi atau membuat ilustrasi di sebuah buku gitu. Nah, biasanya si ilustrator itu mencari hal-hal yang menarik. Dia akan ada yang mencari unsur waktu, misalnya malam hari, ada yang mencari unsur lokasi di pantai, maka akan ada di pantainya. Kayak gitu, ya. Ya, satu lagi, Bang. Bisa satu lagi. Nah, ya, ini juga satu. Apakah keterkaitan seorang tokoh di dalam fiksi mini itu bisa nantinya ending-endingnya itu kan sesuatu yang menakjubkan nih. Terus tokoh-tokohnya sekiranya pengaruh dia dengan anunya itu ending yang menakjubkannya itu begitu. Keterkaitannya kayak gimana begitu? Tadi ada beberapa contoh, judulnya kalau salah siapa ya judulnya ya? Kayak gini. Contoh cerpen fiksi mini yang judulnya tadi Karangan Bunga. Baca nggak tadi? Ya, baca ya. Oke, nah Karangan Bunga itu ada tokoh aku di dalam situ. Pembaca mencari-cari apa nih? Pembaca mencari-cari. Iya. Ya. Nah, jadi si tokoh aku itu tiba-tiba dia anak dari si Fatimah itu. Nah, jadi kamu harus mencari
mencari detail-detailnya. Tadi sudah saya ceritain. Kalau kamu pegang kertas 2 lembar, Iya, yang di Bang. depan warna putih, yang di depan warna putih, di belakang warna merah. Ya. Nah, coba turunkan warna merah di belakang sedikit aja. Nanti akan nongol tuh, ya kan? Nah, itu yang nongol itu endingnya, plot twistnya. Baik. Gitu ya. Oke. Ya, Bang. Terima kasih. Salam dari komunitas mahasiswa menulis Yai Hamzanwadi Inweratum. Oke, sama-sama. Sekarang siapa? Jam-jam. Silakan Jam-jam. Silakan Pak Jam-jam. Terima kasih Kang Golagong dan juga MC. Terdengar Kak suara Kak? Suara terdengar. Terdengar Kak. Ya Kang, saya Zam-Zam, kalau asal dari Bandung, tinggal di Pontianak. Nah, tambah ulang ke Pontianak saya. Pas lagi sibuk laporan Kang. Tependaknya. Baik Kang. Pertanyaannya, kalau untuk Fiksi Mini mengambil tokoh dari satwa gitu, bisa? Boleh. Bisa, berarti misalnya ya harus dikonsepkan apakah itu absurd, dialognya tokoh lainnya manusia atau semuanya binatang. Nah, itu harus konsisten. Jadi apakah dialog binatang sama manusia itu terjadi? Nah, ataukah semuanya serba binatang kayak Animal Farm misalnya ya. Itu kan binatang, terus apalagi ada kombinasi yang paling sederhana misalnya Tom and Jerry lah ya misalnya ya. Itu kan si tokoh manusianya kadang-kadang cuma dilihatin setengah badan. Jadi intinya di semua dibebaskan. Yang paling penting kalau Fiksi Mini itu konsisten dengan satu lokasi, satu waktu, endingnya mengejutkan seperti itu. Jadi bebas. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, pembaca tahu gitu. Oh ini di konsep, oh ini dialog binatang sama manusia misalnya. Atau ini fable binatang semua. Terserah penulisnya. Baik. Ya. Siap Kang, terima kasih Kang. Non ya. Ya, non. Siapa lagi Mbak Ayu? Itu 580. Baik, ini ada dari Ibu Sri Daryanti. Saya silakan. Ibu Sri Daryanti. Ya, ini bingung ya Kak Lear buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana Bu Sri? Lama banget sih saya pingin bisa menulis tuh dari dulu. Yang ini masalah mini itu jujur aja masih bingung. Saya pernah juga sih ada kelas, tapi saya itu kan sukanya nulis puisi, jadi hanya buku puisi itu kan inspirasi yang keluar pada suatu. Nah di ini nih ada tantangan di Fiksi Mini ini berarti satu, ketika bahwasanya kita tulis itu bisa terjadi pengalaman peristiwa yang dimana seolah-olah itu peristiwa itu kan sebenarnya terjadi mengalir. Intinya kalau yang saya tangkap bahwa kenyataan dan harapan yang terjadi itu berbeda gitu ya Kak, kalau yang hasil mengejutkan itu. Bisa. Oke. Iya. Ya. Nah, contoh dikit nih. Taruhlah saya kan ini pengalaman ketika kita di pesawat itu di toilet pesawat nih. Ini lucu juga kan, sudah merasa nyaman lah tiba-tiba kan sudah membayangkan ketika bahwasanya nanti habis dari toilet ini akan berasa nyaman kan, terasa indah. Terjadi kehampaan udara. Waktu itu kan langsung pesawat itu turun. Nah, akhirnya kan tidak sadar bahwasanya kita tadi itu yang harapannya mulu indah, selesai enak, belum terkejut kita keluar. Kondisi keluar tuh tahu sendiri ketika di toilet dalam ya jadi ditertawakan lah. Kayak itu kan bisa menjadi sebuah atau kayak gitu. Bisa. Yang penting ada konfliknya. Ya, terus yang ini Kak, dalam konteks Fiksi Mini ini, ketika tadi banyak juga tuh teman yang kita pemula pengen
bisa menerbitkan buku? Seberapa banyak lembar atau halaman ketika bahwa kita menulis berbagai macam istilah inspirasi ataupun pengalaman di dalam sebuah tulisan itu bisa diterbitkan? Itu pertanyaan saya. Pengen banget punya buku gitu. Suaranya hilang. Masih diingat. Ini bicaranya Ibu Sri fiksi mini ya. Nah, kalau fiksi mini Ibu harus konsisten dulu dengan satu lokasi, satu waktu, dan ending mengejutkan, gitu ya. Nah, kalau itu sudah memenuhi syarat, lalu penerbit terkejut-kejut, terkejut. Nah, pasti diterbitkan. Makanya nih, coba nanti lihat 50 fiksi mini punya saya, ada 50 ending mengejutkan. Coba. Jadi, kalau mau nulis fiksi mini harus sering baca fiksi mini punya orang, sehingga tahu bagaimana menyimpan ending fiksi mini tadi. Jadi endingnya harus mengejutkan. Soal dia datang dari kisah hidup sendiri, nggak apa-apa. Ya, itu Bu Sri ya. Ya Pak, ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Semangat ya Bu Terima ya. kasih. Ibu semangat. Intinya buat semuanya bisa menulis melalui pengalaman atau apapun gitu ya Pak. Yalah, bebas. Bebas. Baik. Yang penting ikuti aja tadi sarannya. Satu waktu, satu lokasi, satu peristiwa, ending mengejutkan. Udah gitu. Saya jadi teringat Pak, saya pernah membaca salah satu fiksi mini. Nah itu untuk tokohnya itu koma Pak, jadi dia terbangun di latar yang berbeda. Itu diperbolehkan tetap. Bangun ada di mana? 5 tahun kemudian, begitu Pak. Pindah lokasinya? Di rumah sakit sih Pak, tapi masih satu Indonesia. Satu tempat gitu Pak. Harus baca, saya nggak berani jawab, harus baca. Baru bisa memberikan keputusan. Kalau adik cuma ngejelasin gitu, kurang begitu jelas. Saya harus lihat detail paragraf per paragrafnya. Seperti itu. Ya, mohon maaf. Baik Pak. Ini ada apa penanya lagi? Selanjutnya dari Kak Marianus. Marianus Kak Marianus, silakan. Nah, ada. Ya, Kak Marianus. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Kak Marianus di mana? Ini saya dari NTT Pak, dari Labuan Bajo, dekat situ, 60 km dari Labuan Bajo. Pernah ketemu nggak kita? Belum ya? Belum, saya dapat informasi ini dari teman saya Pak Hieronymus Dio, jadi tadi penanya yang tidak sempat tanya. Saya ke Labuan Bajo itu bulan Maret atau Februari? Maret kayaknya. Ya Pak, ini saya sempat lihat di media sosial waktu kegiatannya. Jadi menarik sekali Pak, materi malam ini. Kebetulan saya ini guru bahasa Indonesia dan sangat tertantang jadinya untuk memulai menulis fiksi ini. Yang saya tanyakan itu, kalau dalam cerpen itu kan Pak, minimal harus memenuhi 4 unsur, 4 struktur. Yang saya mau tanyakan, prosa mini ini kan saking mininya itu maksimal 500 kata. Yang saya mau tanyakan, apakah sebuah prosa mini harus memenuhi 4 struktur seperti cerpen, ataukah kita bisa menghilangkan satunya, misalnya minimal ada pengenalan tokoh, ada konfliknya dan endingnya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi penulisan cerita pendek yang konvensional itu yang 4 struktur itu apa aja sih? Pengenalan tokoh, konflik, apa satu lagi? Klimaks, ya, orientasi, ya. Konflik, klimaks, terus ending ya. Ya. Nah, jadi itu 4 unsur itu di fiksi mini ada nggak? Coba pengenalan tokohnya. Nah, kebanyakan pasti ada. Ada yang salah jadi pengenalan tokoh itu ada yang mengatakan begini, misalnya gini, Pak Mamet tukang bakso.
dia tukang bakso yang baik hati, gitu ya. Ya. Ada yang menggunakan cara-cara yang disebut telling. Telling itu dikatakan. Tapi ada yang menarik showing. Nah, showing itulah yang kekuatan dari cerita fiksi mini atau cerpen yang lainnya. Showing itu menunjukkan Pak tua tukang bakso itu baik, tidak diucapkan oleh si penulisnya, tapi ditunjukkan lewat karakternya, dihidupkan karakternya. Nah, soal empat unsur tadi, saya misalnya 50 fiksi mini saya ya, membangun tokoh, terus konflik, terus klimaks, terus ending. Ada semua. Nah, ending ini dalam cerita pendek itu terbuka sebetulnya. Ada yang ending itu ada yang open ending, ada yang sad ending, ada happy ending, ada plot twist itu. Jadi sebetulnya bukan persoalan boleh atau tidak, tapi mau nggak sih cerita kita ini dibaca banyak orang. Nah, itu adalah resep-resep. Ada yang ceritanya happy, ada yang ceritanya open ending, nggak apa-apa juga. Tapi untuk plot twist, karena itu mini, nah mini ini disesuaikan. Kalau di Twitter sanggup menulis fiksi mini 140 kata, mantep banget. Nah, kalau di flash fiction Twitter itu sulit sekali mengidentifikasi paragraf, kemudian dialog langsung, karena nggak bisa di-enter, nggak bisa nulisnya ya terus aja satu paragraf. Nah, jadi jadi flash fiction di Twitter itu semua orang sudah memaklumi bahwa nggak akan ada paragraf, semuanya nggak akan ada tabulasi gitu ya, tabulasi, nggak akan ada perpindahan paragraf, semuanya jalan aja. Yang penting dibaca 140 kata, ada endingnya. Kadang-kadang nggak ada dialog. Jadi kalau saya analisis itu plot flash fiction di Twitter itu saya menyebutnya sinopsis. Begitu juga hampir sama dengan pentigraf. Pentigraf itu bagi saya sinopsis. Sinopsis yang bisa dikembangkan jadi cerita pendek atau novel. Nah, hanya pentigraf tadi sudah saya ulang, hati-hati dengan paragrafnya. Karena paragraf dialog saja sudah jadi paragraf. Jadi kalau dalam pentigraf ada dialog itu sudah satu paragraf. Pindah lokasi satu paragraf. Pindah waktu satu paragraf. Jadi sekali lagi udah paham ya Pak ya? Udah tergambar ya? Ya Pak, udah ada gambaran. Ini boleh satu lagi. Ya, silakan. Saya yakin semua teman-teman yang tergabung di sini, yang 500-an lebih ini, pasti punya motivasi, yaitu nanti menghasilkan satu karya. Kalau saya pribadi begini Pak, misalnya besok lusa saya mulai menulis, lalu untuk menentukan apakah ini sudah disebut prosa mini apa, di mana saya bisa menghubungi Bapak. Yang malam ini semuanya harus menulis satu flash fiction atau fiksi mini, dikirimkan ke si publishing. Nanti ada tuh alamat emailnya. Kalau lolos kurasi dari kami dibukukan. Siap. Saya juga nulis begitu ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Marianus. Silakan Mbak Ayu, siapa nih? Yohanes Esebio. Kak Yohanes ya. Silakan Kak Yohanes. Kalau nggak ada Kusuma Arisanti, dia udah open mic. Ya, Kusuma Arisanti aja. Baik, Kak Kusuma, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan dua pertanyaan. Satu, untuk menuliskan suara hati baiknya memakai tanda petik atau huruf miring. Yang kedua, bolehkah memakai sudut pandang lebih dari satu sudut pandang? Itu saja, terima kasih. Oke, jadi kalau kita menulis cerita pendek atau flash fiction, paragraf pertama misalnya ya, paragraf pertama ada bunyi begini. Marco gandeng tangan
Ruli, cewek apa? Marco menggandeng tangan Renata, misalnya ya. Aku melihat Ruli menggandeng tangan Renata. Lalu pakai tanda kutip, buka. Kalian kurang ajar. Nah, itu diucapkan atau tidak. Kalau pakai tanda kutip, berarti itu simbol dialog langsung. Jadi narasinya itu begini. Aku marah ketika melihat Renata digandeng Rudi, pacarku. Misalnya gitu ya. Nah, itu narasi. Lalu, brengsek kalian. Di tanda kutip, tanda seru, berarti itu dialog. Teriaku lantang. Brengsek kalian. Tapi kalau kata hati, yang nggak usah pakai tanda kutip, mereka memang brengsek, jangan kalian, tapi mereka memang brengsek. Terutama Rudi, pacarku yang ternyata berselingkuh. Nah, kalau itu narasi biarkan aja, tapi kalau tadi dasar brengsek kalian, nah berarti itu adalah bisa dialog pakai tanda kutip atau bisa kata batin atau dialog tidak langsung. Ya itu boleh di garis miring, boleh, supaya pembaca tidak tersesat. Tapi kalau tulisannya bisa memandu itu ya nggak usah, biarin aja semuanya tegak. Nanti pembaca tahu, oh yang tadi itu suara hati. Gitu, Mbak Suma. Cukup? Ya, Mbak Ayu, silakan. Berarti kalau misal sudah di garis miring, apakah perlu dikasih suara hati siapa begitu Pak, atau tidak perlu? Jadi sebetulnya boleh dikasih, boleh tidak. Yang penting ketika dibaca, itu pembaca tahu bahwa itu suara hati. Coba dibaca lagi nanti. Dibaca lagi. Ya, jadi nggak selalu harus garis miring. Kalau udah di situ udah beberapa kali suara hati, saya kadang-kadang nggak pakai garis miring, biasa aja. Misalnya siang hari, pasar pagi itu hanya sampai jam 7. Keterlaluan. Nah, batinku. Nah, harus memang awalnya harus dijelaskan dulu. Batinku, keterlaluan. Pakai garis miring. Boleh itu. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Sri. Kak Sri, apakah ada? Kak Sri Yusnidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalan diri dulu. Saya Sri Yusnidar dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tadi kemarin saya ke Sinjai. Oh, tetanggaan, Pak. Kemarin ke Sinjai. Kayaknya Bulukumba tuh saya ngebaso deh, ngebaso. Ada bakso di pinggir jalan di Bulukumba. Ngelewat ya? Oh, dekat rumah itu, Pak. Kalau dari Sinjai ngelewat kan? Kalau mau ke Makassar, Bulukumba ya? Iya, lewat Bulukumba. Iya. Silakan Pak Sri mau nanya apa? Iya. Gini Pak, kan tadi di materi itu flash fiction itu terdiri dari 5W1H, 1 lokasi, 1 waktu. Dan kebetulan sebenarnya saya biasanya menulis berita Pak, bukan menulis fiksi. Ya. Jadi mungkin saya minta tips-tipsnya untuk cara memulai menulis fiksi. Kasih. Ya. Nah, jadi yang Mbak tulis itu adalah bahan baku untuk menulis flash fiction. Ya, jadi kalau misalnya Mbak melaporkan ada orang tertabrak truk misalnya, itu bisa jadi cerita, difiksikan, bisa. Lalu bagaimana flash fictionnya? Nah, flash fictionnya itu misalnya yang tertabrak itu tadinya si A, tiba-tiba si B. Saya ada satu cerita flash fiction judulnya Di Parkiran Mall kalau nggak salah. Jadi ada ibu dan anak berhenti di area parkirnya dia agak jauh karena udah penuh. Justru itu menjadi semacam karunia dari Allah, bahwa Allah itu sengaja memenuhkan parkiran supaya dia tidak terkena bom. Jadi ketika dia parkir,
lalu si ibunya melihat ada orang-orang mencurigakan, si anaknya masuk mall. Nah, si anaknya masuk mall, bom meledak, dur gitu ya. Si ibunya panik manggil anaknya. Tiba-tiba anaknya bangun si ibu, bu, kenapa bu? Loh, kamu selamat? Ya bu, tadi misalnya namanya Julian, tadi Julian sudah sampai mall, lari lagi karena handphonenya ketinggalan. Nah, seperti itu bisa cara-cara seperti itu. Jadi ada pernah cerita sebuah keluarga mau naik pesawat, salah satu anak keluarganya ketinggalan, ditungguin pesawatnya ketinggalan, marah-marah semua, marahin si adik. Tiba-tiba kapalnya meledak. Nah, itu juga bisa. Gimana, Sri? Berarti kayak kalau misalnya di berita itu kita lebih terfokusnya ke angle kejadian. Jadi kalau Ya. misalnya di fiksi itu bisa dijadikan konfliknya, Tokoh. Pak ya? Cari tokohnya. Point of Oh, view ke tokoh. tokohnya. Jadi Mbak bisa ngambil tokoh pilotnya, pramugarinya, atau ayah yang jadi korban. Nah, tokoh itu. Nah, untuk menentukan endingnya, tadi Mbak punya cerita pesawat jatuh, tapi dua kertas tadi Mbak, Mbak rapatkan warna merah dan putih misalnya. Nanti yang putih diturunkan. Nah, yang tapak dari depan kan melihatnya merah, tiba-tiba logo di bawah putih ya. Nah, itu yang putih itulah flash fiction atau cerita yang disembunyikannya. Jadi setiap cerita pendek flash fiction selalu ada dua cerita. Gitu ya. Nanti Mbak cari kertas warna merah sama warna putih. Hadapkan ke depan, warna mana dulu yang mau Mbak hadapkan. Orang taunya warna itu. Tapi ketika ending, jatuhkan sedikit yang di bawah itu. Nanti orang melihat, loh kok ada warna putih, itu ending. Nah, endingnya itulah flash fiction. Cerita plot twist. Gimana Mbak? Nangkap Mbak? Iya, nangkap Pak. Kalau Satu lagi Pak, kalau misalnya judul cerita fiksi itu bisa menggunakan kalimat tanya atau tidak? Ya, jadi saya sering menyarankan judul cerpen yang sering saya lakukan. Saya tidak menyebut itu baik ya atau bagus, tapi saya sering melakukan itu. Biasanya lokasi, kayak tadi misalnya Kutunggu Kau di Mercusuar. Jadi satu lokasinya, dua waktunya kapan? Siang, malam. Terus tokoh sudah, apa satu lagi ya? Lokasi. Sudah, lokasi. Sama lokasi. Lokasi, waktu. Iya, jadi ketika Mbak membaca berita, coba Mbak kasih contoh ke saya. Berita apa yang pernah Mbak tulis? Berita yang bagaimana dulu ini? Enggak, bebas sebutin aja. Berita tentu berdasarkan peristiwa kan. Nah, coba peristiwa yang pernah Mbak tulis. Misalnya siang tadi terjadi kecelakaan di... Nggak usah di itu, cuman maksudnya ada peristiwa apa yang Mbak tulis? Tabrakan kah? Atau Mbak pernah menulis apa? Tabrakan? Iya, kuliner? kecelakaan, tabrakan. Mana lawan apa? Kecelakaan tunggal atau? Kecelakaan tunggal. Berarti naik motor apa mobil? Motor. Motor nabrak apa? Kecelakaan tunggal nabrak apa? Nabrak pohon. Nabrak pohon. Nabuk ngantuk. Mabuk apa ngantuk? Bannya kempes. Oh, banyak kempes. Nah, itu Mbak mau jadi supirnya atau menjadi jadi penumpangnya? Mau jadi saksinya aja. Nah, saksinya. Nah, kalau saksinya itu agak repot, dia nggak tahu apa-apa karena tidak di dalam mobil. Nah, saksinya di mana? Di dalam mobil apa bukan? Kenapa? Saksi itu di dalam mobil apa di luar mobil? Kalau di luar mobil, saksinya itu kesulitan nanti. Kok bisa tahu? Gitu. Jadi penumpangnya saja. Ya, kalau penumpangnya berarti dia aktif di dalam mobil itu mendengarkan percakapan dari supirnya dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi itu bisa jadi cerita. Si supirnya mabuk misalnya,
Ya. Oke. Oke, siap. Baik, Kak Sri, bagaimana? Iya, siap. Makasih. Iya, Semoga bisa menulis fiksi juga. semangat Kak. Baik, Semangat. selanjutnya Kak Jaziroh ya yang sudah open kamera dari tadi. Kak Jaziroh, silakan. Dagunya ditopang oleh telapak tangan. Silakan Mbak Dewi Ajiro. Kalau enggak Mas Ade Hidayat aja yang. Oh ada, udah. Jaziro Temanggung, silakan. Ya. Mohon maaf, tadi saya mendengar bahwa ketika kita akan menerbitkan buku, seperti yang dikatakan Pak Gol Agung bahwa harus apa itu yang terpercaya. Saya jadi terinspirasi, saya ingin membuat flash fiction untuk saya dan anak murid saya. Misalkan ada kumpulan flash fiction, kemudian karena kebetulan kemarin flash fiction saya masuk kurasi, nggih. Sehingga ingin mengajarkan ke anak-anak bahwa nanti ada kumpulan flash fiction jadi satu buku dalam berliterasi. Intinya kan menerbitkan buku. Apakah bisa nanti kumpulan kami itu saya masukkan ke si publishing? Bisa nggak itu? Bisa, cuman bagus nggak oleh si publishing? Kalau bagus diterbitkan, jadi bisa. Indra mau jawab, Indra? Jadi apa? Ya. Jadi Mas Indra mau jawab nggak? Jadi bagi saya apapun mau flash fiction, cerpen kalau bagus pasti diterbitkan. Untuk dalam satu buku kira-kira berapa kumpulan ya Pak ya? Mas Indra? Iya, biasanya itu kalau satu buku itu sekitar 50 fiksi mini. 50. Ya. Gimana Bu? Terjawab? Ya, untuk prosedurnya? Nah, Indra lah jawab, Indra. Indra. Prosedurnya sama aja sih Bu. Ibu datang, serahkan naskah. Ya, Indra, gimana tuh? Nanti kalau udah ada naskahnya nanti bisa dikirim ke kami gitu. Nanti akan kami sampaikan kelengkapan-kelengkapan apa yang harus diajukan gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Kita langsung ke penanya selanjutnya saja. Kak Ade Hidayat. Ya, silakan Kak Ade. Terima kasih. Ade, ngopi yuk. Ngantuk Kak Ade. Aduh. Ayo. Silakan Kak Ade. Bang Golagong. Terima kasih sudah diperkenankan untuk ikut pelatihan malam hari ini. Yang mau saya tanyakan, Bang, tadi kan dikatakan kalau fiksi mini ini cenderung di satu tempat ataupun satu waktu ya. Ya. Waktu di satu tempat, kadang-kala waktu ya bergeser dari pagi ke siang. Saya rasa masih bisa, tetapi tetap di lokasi itu. Misalkan gini, Bang. Awalnya misalkan dia telah menungguku di halte bis gitu. Nah, ketika dia meraih tanganku dan mengajakku berlari gitu. Kemudian ujung dari pelarian mereka berdua ini dia ternyata mengajakku ke sebuah taman. Nah, itu kan berarti udah berpindah. Ya pindah jangan lah. Kalau pindah lokasi udah apa yang disebut fiksi mini. Jadi fiksi mini itu kan intinya memang sedikit lokasinya, sedikit waktunya. Kalau udah pindah lokasi ya mendingan bikin cerpen aja. Oh gitu ya. Iya. Ini di satu tempat saja ya. Iya. Gimana? Cukup? Dari waktu nih Bang, segi waktu. Iya, waktu kalau bisa memang waktu itu cerita misalnya kamu pagi ya pagi. Baiknya satu waktu itu aja Bang ya, maksudnya biar ceritanya tuh memang. Ya kalau fiksi mini memang disarankan satu waktu. Kayak gitu. Oke, baik itu aja sih Bang. Makasih. Sip. Cobalah ya. Nah itu ya supaya ceritanya tuh menarik gitu. Iya, kalau ceritanya pengen menarik, kamu harus nemuin tema-tema menarik. Saya misalnya
mau cerita tentang surfing, kenapa enggak? Surfing. Nanti endingnya yang dimakan oleh hiu ternyata enggak berupa surfingnya, tapi tiba-tiba yang bayangin misalnya ceritanya surfing, si tokohnya surfing, dia melihat banyak orang di pantai itu, tiba-tiba membludak dan tiba-tiba ada menjerit, rupanya ada pemakan buaya, bisa aja. Nah kayak gitu kalau kan ya harus cari fenomena-fenomena di dalam cerita itu, ya. Kejutan-kejutan gitu ya Bang ya. Yes, kejutan. Oke, terima kasih Bang. Ya sama-sama, Ade, ngantuk Ade. Baik, terima kasih Kak Ade atas pertanyaannya. Kita langsung ke penanya selanjutnya. Tadi ada Kak Asma, Miss Endah. Silakan Kak Asma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gini Pak Golagong, ini kan fiksi mini ini di satu waktu ya. Kalau misalnya ada cerita yang flashback, jadi dia mengingat masa lalu, kemudian berdampak di yang sekarang diceritakan, itu apakah tidak merubah settingnya, gitu Pak? Ya, saya juga ada beberapa tiba-tiba memikirkan, nah jangan dibahas lokasinya. Jadi misalnya si tokoh lagi ngetik nih di ruang kantor, tiba-tiba teringat 10 tahun yang lalu di tempat ini dia bersama istrinya sudah meninggal misalnya. Nah, tapi jangan pindah ke suasana dulu dan terus dibahas, jangan. Sebagai pemberitahuan aja. Gimana? Ya memang pasti tidak sebagus yang kita tulis karena aduh ngantuk amat nih. Sebentar Asma, nyambung nggak jawaban saya? Masih nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Oh nggak ada suaranya. Tadi pertanyaannya apa? Asma? Ya, tadi yang flashback itu Pak Golagong. Jadi flashback itu gini. Misalnya gini, Asma duduk di kafe mengaduk-ngaduk jus gitu ya. Tiba-tiba di jus itu tergambar 10 tahun yang lalu saat bersama almarhum suami di sini. Nah, itu flashback kan? Ya. Atau misalnya saat mengaduk-aduk jus alpukat, Asma melihat gambar-gambar masa lalunya ketika bersama suaminya. Gak apa-apa, tapi jangan pindah terus nyeritain tuh. Nah, saat itu 7 tahun yang lalu misalnya, lalu dibahas. Nah, nggak boleh, gitu ya? Iya ya. Jadi cuma sekedar keterangan aja ya, Pak Golagong. Ya, pemberitahuan, boleh itu. Iya. Jadi dibahas. Baik. Oke, dibahas 5 kalimat misalnya. Oke, yang lain terima kasih Asma. Terima kasih Kak. Baik, kita ke Kak Dewi Azahroh. Kak Dewi. Seger nih, udah pakai tisu basah, seger. Wis. Silakan. Kak Dewi sepertinya tidak ada di tempat. Kita langsung ke Kak Onet. Ya, Kak Onet. Silakan, Kak Onet. Ya baik, assalamualaikum, Bang. Wah, Kak Onet pakai baju dokter nih. Bukan, ini baju Muslim habis sholat. Oh, saya iya. baru tiba di rumah setelah melalui perjalanan. Ya, alhamdulillah karya saya sudah lolos kurasi di kelas-kelas sebelumnya. Artinya saya sudah ada pemahaman sedikit ya dari yang Pak Gong jelaskan di kelas-kelas berikutnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang terus, bisa lebih baik. Terutama nyari itu ya endingnya ya, nyari plot twist-nya yang susah tuh. Oke, jadi terkait plot twist yang tanya, bolehkah jika memang memungkinkan, bolehkah dibuat lebih dari satu plot twist? Termasuk lebih dari, jangan, satu aja ya. Buat cerpen berikutnya. Oke, siap. Kalau untuk konflik juga jangan, satu konflik ya. Kan plot twist itu kan disebutnya fiksi mini, semuanya serba sedikit. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Ya. Apalagi?
apalagi ya tadi kan sambil ngikutin sambil di jalan tadi ada terlintas beberapa pertanyaan, tapi begitu udah di rumah udah mandi udah ngeblank lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti lah. Bisa lolos lagi ya. Iya. Oke. Mungkin sebentar itu aja, Bang. Makasih banyak. Mas Onet, thank you. Siap, thank you. Terima kasih Kak. Di sini ada yang angkat tangan masih tersisa 4. Silakan. Tadi Kak Yohanes sudah terjawab nih Pak. Ini ada yang bertanya lagi. Galaksi. Kita Kak Galaksi. Lalu setelah Galaksi, Sarum ya. Oh baik. Terus STKIP Trenggalek. Jadi dikumpulkan dulu baru saya jawab ya. Baik. Ini sudah saya ya. Silakan Kak. Galaksi. Halo. Halo. Malam Mas Gong, ini dari EDT dari Pak Joni. Halo. Iya, pernah ketemuan di Pasar Sarjana Undana. Iya. Saya pernah serahkan 2 buku untuk Mas. Iya. Di Undana. Oke. Iya. Oke, Mas. Ini terima kasih. Saya kira ini penguatan untuk kami mengajar cerpen untuk anak-anak sekolah. Di sekolah pernah kita buat cerpen. Anak-anak pernah menghasilkan sebuah buku cerpen. Tapi ketika itu bervariatif jumlah katanya, sehingga malam ini sebenarnya menjadi penguatan untuk saya. Mengapa? Karena ketika kita ngomong tentang cerpen dengan jumlah kata sekian banyak, anak mengalami kesulitan waktu tulis cerpen. Tapi kalau fiksi mini ini kemudian menjadi mudah untuk mereka karena serba minimalis ya Pak. Sudah dicoba ke murid-murid. Kami punya anak pernah menulis cerpen, kami pernah bukukan sebuah buku cerpen anak sekolah. Oke. Sudah dibukukan juga sebuah buku. Sekarang ini kemarin saya sempat menugaskan mereka, saya bilang kita buat lagi 1 buku. Tapi beberapa kendala mereka bilang kami kalau jumlah dengan 10.000 kata itu yang kami sulit Pak. Panjang. Iya. Panjang. Tapi kalau pengetahuan malam, anak-anak pengetahuan sekarang, Mas Gong ini malam bagus lah. Ya anak sekarang itu kan terburu-buru, senangnya cepat bosan. Iya. Saya rasa fiksi mini ini jalan keluar yang terbaik. Terbaik lah itu Pak Mas. Kemudian kalau begitu nanti tolong di-share lah materinya sehingga saya coba lah kita ajar mereka itu sehingga kemudian untuk kegiatan kali ini Mas ini kali bisa 1 saja atau bisa lebih dari 1 kan sebentar nanti dikurasi ya atau karena jumlah kita banyak ya kirim aja banyak nanti dibaca kalau lolos diterbitkan beda buku kan. Iya. Nanti beli buku saya yang 50 itu. Iya, nanti melalui mana mungkin link atau bagaimana cara nanti di grup kali. Si publishing akan membuat pengumuman belinya kemana? Iya, kami karena anak di ruang saya di ruang TLS ada beberapa. Mereka cenderung saya punya buku kumpulan cerpen 1. Mereka sering pinjam yang itu malah cerpen itu. Kemudian cerpen yang karya anak-anak di sekolah itu mereka. Kemudian kita pernah ada kegiatan bersama Pak Teguh Wahyu Utomo kayak pernah pernah duduk bersama dengan Mas Gong ya. Nah, kita buat cerpen 300 kata itu. Oh iya, jadi 300 kata itu sama juga. Mas Teguh ya. Sama Mas Teguh itu. Itu juga anak-anak, iya mereka senang baca itu malah bergantian mereka 1. Iya. Ini kalau tambah dengan materi ini lalu jadi ini apalagi Mas Gong punya buku mungkin mereka senang. Saya kira. Amin. Terima kasih Mas, ini pencerahan yang luar biasa. Saya kembalikan ya Mas. Terima kasih Pak Galaksi. Sampai jumpa. Mudah-mudahan saya bisa ke di mana lokasinya masih di Kupang ya, Masih di Kupang. Ya. Dengan Mas Gusti. Di media Cakrawala. Iya. Iya. Oke, Pak Galaksi, thank you. Baik, kita langsung ke Kak Sahrum. Kak Sahrum. Ya, baik. Kita ke Kak Sahrum. Gak ada suaranya Pak Sahrum. Iya, selamat malam Pak Gulagong. Selamat malam Mas Sahrum. Saya dari Pacitan. Pacitan, oke. Ya, terus sejak SD dulu itu saya membaca karya Pak Gulagong, nyanyian perjalanan. Nah, terus kebetulan ini saya melihat IG itu ada event yang juga salah satu favorit saya
Pak Golagong ini. Amin. Terima kasih. Terus mau tanya apa? Oh iya. Untuk Putus-putus suaranya ini Pak. kan Pak Sahrum putus-putus. Mungkin bisa oh iya. diketik. Oh, Iya saya ketik saja, Mbak. Oke, saya diketik aja ya Mas Sahrum. Mohon maaf ya. Suaranya baik. hilang-hilang. Baik, sambil Iya. menunggu Pak Sahrum selesai mengetik, kita ke Pak Trenggalek nih, Pak. Ya, STKIP Trenggalek. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Golagong. Waalaikumsalam. Halo Pak. Ya. Saya dari Pak Bangkit ini dari STKIP Trenggalek. Ya. Ikut belajar bersama Pak Golagong sepanjang hayat. Woi. Iya. Ini saya ikut kegiatan ini karena sebelumnya kegiatan yang selalu saya lakukan itu menciptakan puisi Pak Golagong. Terus kemarin teman-teman itu kok pada menulis fiksi mini itu, Bu Irma dan kawan-kawan yang lain. Saya tertinggal itu. Akhirnya ini saya mengikuti nanti untuk memberi motivasi kepada mahasiswa. Oke. Masa dosennya enggak nulis kok memerintahkan mahasiswa untuk menulis. Ya, saya cari pengalaman aja untuk mengikuti kelas-kelas yang diselenggarakan oleh Pak Golagong. Nanti biar karya saya ikut diterbitkan gitu Pak Golagong. Amin. Nulis aja. Pokoknya nulis, ikuti perintah. Ada yang bertanyakan enggak ada ya? Ya. Cukup? Ya, siap. Pokoknya senantiasa nulis, nanti dikirimkan ke Sip Publishing. Redak. Ya. Nanti Indra yang ngasih tahu. Oke. Mohon nanti untuk informasi-informasi tahapannya saya diinformasi ya Pak Golagong. Ya, nanti bisa di IG saya, pokoknya di medsos cari. Siap. Oke. Ya. Itu intinya. Dokter ini, Dokter Bangkit Adi Sasono. Iya. Thank you, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Ya untuk penyemangat. Masa teman-teman itu bisa, saya kok belum mencoba gitu. Iya. Iya, bagus lah. Iya. Pasti lebih cepat. Oke, Pak Bangkit, oke ya. Ya. Terima kasih motivasinya yang besar sehingga saya ikut bergabung dengan tim Pak Golagong. Terima kasih Pak. Kita langsung ke penanya selanjutnya untuk Kak Sahrum tadi, apakah sudah ada di chat nih Pak? Belum kayaknya Pak. Ada Sri Nur Hayati, Safa Salsabila. Kak, mau Kak Siti nggih? Kak Siti nggih. Silakan Kak Siti. Selamat malam Pak Golagong. Selamat malam Kak Siti. Ya, dari Tulungagung. Saya mau izin bertanya, untuk pembuatan dialog dalam fiksi mini itu apakah sama dengan seperti pembuatan cerpen, novel, atau yang lainnya? Segitu aja, terima kasih. Ulangi Bu, ulangi. Gimana cerpen sama ulangi? Ya, untuk pembuatan dialog dalam fiksi mini itu apakah sama dengan pembuatan dialog pada cerpen, novel, atau yang lainnya? Atau ada rumus tersendiri seperti itu? Terima kasih. Jadi, fiksi mini itu sama dengan cerpen atau novel, tapi bedanya kan kalau novel panjang, nah cerita mini ini pendek. Jadi intinya dialog itu tentu akan membantu flash atau fiksi mini ini menarik. Nah, jadi sekali lagi flash fiction atau cerita mini sama, hanya beda aja sedikit kisahnya atau ceritanya mini di satu lokasi, di satu waktu, dan endingnya plot twist itu yang penting. Nah, soal dialog misalnya dialog sama aja, dialog nggak ada perbedaan. Yang penting endingnya yang berbeda. Yang di plot twist itu selalu mengejutkan. Kalau datar-datar ya bolehkah disebut flash fiction? Ya boleh juga, cuman nggak berhasil di ending. Begitu. Ya Ibu. Oke, yang Bu Ika ya. Terima
Terima kasih Pak dan Ibu Siti. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita beberapa penanya lagi nih Pak. 2 nggih. Sampai jam berapa? Sampai 9.20. Oke, iya ya, udah habis. Sekarang berapa? 1 lagi ya? Menjawab Kak Sahrum yang tadi nih Pak. Boleh. Apa Untuk pertanyaannya? Untuk karakter bila sudah dideskripsikan atau narasi, apakah di percakapan diperkuat karakter itu lebih baik pada cerita mini? Gimana maksudnya? Soal dialog ya? Mungkin setelah dideskripsikan atau dinarasikan, apakah diperkuat lagi itu lebih baik gitu Pak? Baik, ya. Boleh lah, nggak ada masalah. Baik. Ada lagi? Mungkin Pak Golagong bisa memilih satu terakhir, penanya terakhir nih Pak. Yohanes Eusebio coba. Dari tadi aktif, kalau misalnya dia udah raise hand tuh. Oh, baik. Pak Yohanes. Ya. Selamat malam Pak Golagong. Nah, di mana lokasi? Di Labuan Bajo Pak, Flores, Labuan Bajo. Ketemu nggak? Ketemu ya kemarin? Iya Pak. Ketemu nggak kemarin? Ketemu? Belum pernah ketemu Pak. Belum pernah ya? Datang ke sini juga tidak update informasinya. Oke. Silakan. Baik Pak. Mas, silakan. Bang, silakan Bang. Ya. Terima kasih Pak untuk sharing ilmunya pada malam hari ini, luar biasa. Untuk kami, terkhusus saya mengenal Bapak lewat karya-karya Bapak. Salah satunya itu surat dari Bapak kalau tidak salah. Ya. Cerita-cerita fiksinya Bapak. Ini Pak, saya mungkin tadi sudah dijelaskan awalnya, tapi saya masuk tadi agak terlambat karena jaringan di sini juga agak macet. Susah jodoh, susah sinyal. Gimana? Terkait alur Pak, alur dalam penulisan fiksi mini ini, alurnya seperti apa? Seperti itu apa? aja. Ya? Itu aja. Jadi alur ceritanya yang jelas konvensional, maju, kadang-kadang mundur ya. Tapi diharapkan maju karena memang ceritanya maju, tidak boleh stagnan diam. Kalau mundur nanti susah, maju mundur, nanti nggak cukup dengan 500 kata misalnya kayak gitu. 500 kata apa kata 500 kata word. Oke. Nah, Janus, coba ulang lagi pertanyaannya. Ini alur dalam penulisan ini Pak. Alurnya itu jadi yang konvensional itu maju ya, bergerak tuh, karena memang kesempatannya sedikit. Kalau dimundurin boleh, tapi jangan terjebak lalu diceritain mundurnya. Jadi nanti ada 2 waktu ya. Jadi ketika si tokohnya misalnya maju nih, alur maju, misalnya dia berangkat ke rumah sakit misalnya. Nah, sepanjang perjalanan menuju rumah sakit itu ada cerita dari si tokoh ini. Misalnya tiba-tiba dia bertemu dengan temannya misalnya. Jadi alurnya maju. Tapi mundur boleh nggak? Boleh mundur. Hanya jangan terlalu dominan mundurnya. Saya sih menyarankannya alurnya maju aja. Lebih mudah kalau maju. Kalau mau alur maju mundur boleh, tapi jangan terlalu banyak supaya kalau banyak alur maju mundur nanti keluar kocek tuh. Bisa-bisa 1, 2, 4 lokasi malah. Gitu ya. Jadi intinya fiksi mini itu mini semuanya. Ya. Siap. Sempat ke Labuan Bajo kemarin, Pak? Iya, Labuan Bajo. Tidur di Floren ya. Floren di depan. Floren. Ya. Ada ya? Iya, ada. Di depan kampung apa? Kampung air. Kampung Ujung. Di dekat Mercusuar. Mercusuar ya, betul. Oke. Ya. Sampai jumpa, mudah-mudahan ke sana lagi. Ya, siap. Semoga ke sini lagi, Pak. Ya. Thank you. Gimana, Mbak? Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kepada para peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena banyak sekali nggih yang bertanya. Mungkin bisa ditanyakan lagi pada kelas-kelas berikutnya nih, Pak. Masih ada kelas berikutnya. Bisa di-share materinya. Share materinya di-share ya? Iya. Ya. Nanti tanggal berapa sih? Awal Desember itu malam Jumat flash fiction horror
Mau ikutan nggak? Flash fiction horror. Ya, ya. Ya, yang Siap, ini siap. di-share nanti ya. Siap. Oke, Mbak Ayu, Mas Indra, Baik. cukup ya? Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita ada pertemuan lagi nggih, Pak. Tapi sebelum berpisah kita foto bersama dulu nggih. Seperti biasa. Kalau yang bisa open kamera silakan dibuka kameranya. Baik, nanti akan saya langsung screenshot. Dari slide pertama dulu nggih. Bisa salam literasi boleh. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Ini ada banyak banget pesertanya, jadi slide-nya cukup banyak. Apakah mau di screenshot semuanya, Pak Indra? Indra, nggak usah kali ya, mungkin mereka men-screenshot sendiri. Baik, mungkin bisa di screenshot sendiri masing-masing peserta karena ini cukup banyak slide-nya sampai 17. Iya. Oke. Gimana, cukup? Cukup. Dari saya sebagai moderator pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan dalam mendampingi sampai penghujung malam ini. Dari Pak Golagong, apakah ada yang ingin disampaikan? Jadi sekali lagi, fiksi mini atau flash fiction itu adalah salah satu cara berlatih menulis cerita pendek yang pendek banget, seefektif mungkin. Dan cerita flash fiction itu beberapa orang ke saya, ayo Gong dipanjangin untuk bisa dimuat di koran itu. Kan kalau ini cuma 500 kata, di koran itu bisa 1.500 atau 2.000 kata. Saya disuruh memperpanjang. Saya bilang janganlah ini utuh, biar aja. Biar utuh disebut. Kalau saya tambahin Krakatau saya jadi ngelantur nih ngomongnya. Ngelantur nggak saya ngomongnya nih? Ngantuk nih. Enggak ya? Nyambung nggak? Saya ngomong sambil terpejam ini, ya Allah. Jadi intinya flash fiction itu, saya ulang lagi ya, mohon maaf nih. Saya baru pulang dari Palu nih, Yohanes. Jadi flash fiction itu harus konsisten di pendeknya itu. Lokasinya satu, endingnya plot twist, waktunya yang nggak terlalu pindah-pindah. Kalau malam saja, siang saja. Jadi flash fiction adalah salah satu cara kita berlatih untuk bisa masuk ke cerita pendek sesungguhnya. Yang artinya sering kita baca di koran. Itu ya. Itu plot twist dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Kalau saya kelihatan ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan sampai ya ilmunya ya. Baik Pak. Terima kasih banyak atas ilmunya pada malam hari ini. Benar-benar menginspirasi. Buat saya yang baru bergabung juga jadi tertarik untuk ikutan menulis, untuk belajar. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Golagong dan selamat malam. Selamat malam. Malam ini langsung ditutup saja nih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Pak, monggo Pak. Golagong.